Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galon Fabiantoro, NIM 2019 008386. Saya dari kelas manajemen 3A10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul membangun struktur gaji. Yang pertama yaitu faktor dalam mempengaruhi tarif upah atau bayaran. Ini memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama pembayaran keuangan langsung dan yang kedua pembayaran keuangan tidak langsung. Pembayaran keuangan langsung yaitu seperti gaji, komisi, dan bonus, sementara pembayaran keuangan tidak langsung adalah keuntungan finansial seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang kedua, menyelaraskan total imbalan dengan strategi. Rencana kompensasi harus terlebih dahulu memajukan tujuan strategis perusahaan yang harus dihasilkan oleh manajemen strategi, upah intensif, dan tunjangan yang menghasilkan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung dan mencapai strategi kompetitifnya. Selanjutnya yaitu sehubungan dengan kompensasi, manajer harus menangani 4 bentuk ekuitas. Yang pertama ekuitas eksternal, yang kedua ekuitas internal, yang ketiga ekuitas individu, dan yang keempat procedural equity. Yang selanjutnya mengatasi masalah ekuitas. Manajer menggunakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekuitas tersebut. Misalnya, mereka menggunakan survei gaji untuk memantau dan mempertahankan ekuitas eksternal. Mereka menggunakan analisis pekerjaan dan perbandingan setiap pekerjaan untuk menjaga ekuitas internal. Mereka menggunakan penilaian kinerja dan pembayaran insentif untuk menjaga ekuitas individu, dan mereka menggunakan komunikasi, mekanisme pengaduan, dan partisipasi karyawan untuk membantu memastikan bahwa karyawan yang memandang proses pembayaran sebagai proses yang adil. Langsung saja, nama saya Rahmat Wahyudi, NIM 2019 008388, akan melanjutkan presentasi dengan tema membangun struktur gaji. Langsung saja ke slide 6. Slide 6 ini mengatasi masalah ekuitas. Ekuitas itu artinya equity. Equity adalah modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha, atau ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun-tahun berjalan dengan modal mula-mula dan dengan rumus akuntansi. Sebuah manajer menggunakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekuitas tersebut. Misal, suatu contoh, yang pertama, seorang manajer menggunakan survei gaji untuk memantau dan mempertahankan ekuitas eksternal. Yang kedua, menggunakan analisis pekerjaan dan perbandingan setiap pekerjaan untuk menjaga ekuitas internal. Yang ketiga, menggunakan penilaian kinerja dan pembayaran insentif untuk menjaga ekuitas individu. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan komunikasi, mekanisme pengaduan, dan partisipasi karyawan untuk membantu memastikan bahwa karyawan memandang proses pembayaran sebagai proses yang adil. Selanjutnya, slide ke-7, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil tahun 1938. Ya, undang-undang ini, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil, awalnya itu disahkan pada tahun 1938 dan diubah berkali-kali. Yang berisi upah minimum, jam maksimum, upah lembur, gaji yang sama, pencatatan, dan ketentuan-ketentuan pekerja anak yang akrab bagi kebanyakan orang yang bekerja.
Slide selanjutnya, slide 8. Ini ada cara menghitung perbedaan geografis dalam biaya hidup. Ini misal contoh untuk menghitung perbedaan gaji pokok rata-rata untuk supervisor kantor berkisar dari 47.210 US dollar di Florida hingga 51.120 US dollar di Texas hingga 57.970 US dollar di New York. 36 pengusaha menangani biaya-biaya memiliki perbedaan untuk penerima pengalihan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara membayar perbedaan untuk biaya yang sedang berjalan di samping alokasi satu kali. Sebagai contoh, satu pemberi kerja membayar selisih 6.000 US dollar per tahunnya kepada orang-orang yang berpenghasilan 35.000 US dollar hingga 45.000 US dollar yang ditransfer dari Atlanta ke Minneapolis. Itu contoh kecilnya saja. Yang selanjutnya, slide 9. Metode evaluasi pekerjaan. Oke, banyak perusahaan, terutama perusahaan yang relatif kecil. Perusahaan yang relatif kecil ini hanya menggunakan pendekatan berbasis pasar. Di pasar tenaga kerja yang relevan membayar pekerjaan tertentu. Mereka kemudian menggunakan angka-angka ini untuk menentukan harga pekerjaan mereka sendiri. Metode evaluasi pekerjaan melibatkan pemberian nilai pada setiap pekerjaan perusahaan yang akan membantu menghasilkan rencana pembayaran di mana setiap pekerjaan membayar adil berdasarkan nilainya bagi pemberi kerja. Selanjutnya slide 10. Prinsip dasar evaluasi pekerjaan. Prinsip ini adalah pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak kualifikasi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus menerima gaji lebih banyak daripada pekerjaan dengan persyaratan yang lebih rendah. Oke, itu saja dari kami menjelaskan dari slide 6 sampai 10. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM 2019 Saya di sini ingin melanjutkan dari presentasi dari teman saya yaitu Rahmat Wahyudi dan Galan Febriantoro. Saya akan melanjutkan dari slide 11, yaitu prosedur evaluasi pekerjaan dasar adalah membandingkan pekerjaan dalam kaitannya satu sama lain. Misalnya, dalam hal upaya yang diperlukan, kompleksitas pekerjaan, dan keterampilan. Misalkan Anda tahu nilai relatif dan pekerjaan utama di perusahaan Anda kemudian melakukan survei gaji untuk melihat apa yang dibayar orang lain untuk pekerjaan serupa. Anda kemudian berada di jalur yang tepat untuk dapat menentukan harga semua pekerjaan di organisasi Anda secara adil. Selanjutnya, komite evaluasi menjalankan 3 fungsi utama. Pertama, biasanya mengidentifikasi pekerjaan patokan utama. Ini akan menjadi pekerjaan pertama yang akan mereka evaluasi dan akan berfungsi sebagai jangkar atau tolak ukur yang dibandingkan dengan kepentingan atau nilai relatif dari semua pekerjaan lain. Selanjutnya, panitia dapat memilih faktor kompensasi meskipun Departemen Sumber Daya Manusia biasanya akan memilih ini. Akhirnya, komite menjalankan fungsi terpentingnya dengan benar-benar mengevaluasi nilai setiap pekerjaan. Selanjutnya, yaitu cara menciptakan paket pembayaran kompetitif pasar. Yang pertama, pilih pekerjaan tolok ukur. 2. Pilih faktor kompensasi.
3. Tetapkan bobot ke faktor kompensasi. 4. Ubah persentase menjadi poin atau setiap faktor. 5. Tentukan derajat setiap faktor. 6. Tentukan untuk setiap faktor derajat faktor poin. Tinjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 8. Evaluasi pekerjaan. 9. Gambarkan kurva upah saat ini internal. 10. Lakukan analisis pasar, survei gaji. 11. Gambar kurva upah pasar eksternal. Compare and adjust current and market wage return for jobs. Ke-13. Kembangkan nilai gaji. 14. Tetapkan kisaran tarif. 15. Alamat pekerjaan tersisa. 16. Mengoreksi tarif out of line. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya sendiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan jika kurang jelas saya mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.